Semangat senang juga sahabat yang bergabung. Terima kasih buat Anda yang telah mengirimkan WhatsApp pagi hari ini, yang juga berkabar kepada kami. It's okay not to be okay gitu ya. It's okay Bu, Pak ya, kalau Anda sedang tidak okay gitu ya. Yeah. Justru karena pagi hari ini Anda sedang mendengarkan Smart Happiness, mudah-mudahan setelah ini nanti bisa dapat penawarnya gitu ya. Iya. Minimal bisa rilis lah gitu Betul, ya. betul. Saya mau jumpai dulu ada Ibu Ade Ismaida ya. Pak Arfan, saya tuh sedang tidak oke karena anak saya semakin bosan belajar daring. Iya. Ibu keren banget ya, ini mau jujur gitu ya. Ya, jadi ibu merasa apa tuh kira-kira tuh kalau gitu tuh? Mungkin bingung Merasa ya, kasihan mungkin kali ya. Campur jadi satu ya. Betul, gitu. betul Bu Gil. Mungkin ada perasaan kasihan, ada perasaan apa lagi tuh? Tapi satu sisi kesel juga kan, ini harus sekolah Ya, ya. kesel ya, belajar, kesal gitu betul kan. ya. Dengan situasi dan sebagainya. Ya. Akhirnya pura-pura belajar, Pak Arfan, ujung-ujungnya main game. Nah, Ibu nggak sendirian karena juga banyak yang pura-pura belajar, ujung-ujungnya tidur, Bu, Ya, di ya, atas ya, meja belajarnya dia ya. Lalu kemudian juga ada, saya mau jumpai ini ada baik dan namanya disamarkan, saya anggap aja ini Mbak Daun Cantik ya. Mbak Daun Cantik ya, karena gambarnya daun cantik. Saya lagi nggak oke nih Kak gitu ya, karena saya dituntut untuk mencintai seseorang yang tidak saya cintai, tapi saya membutuhkannya untuk menopang finansial saya karena saya punya anak dan tagihan rumah karena saya tidak bekerja sekarang. Apa yang saya harus lakukan? Monggo Pak Arfan. Nomor satu ya, kita harus mengakui perasaan kita sih gitu ya. Jadi mengakui dulu ya. Dan mengakui itu bukan untuk orang lain ya, untuk kita sendiri. Kita mengakui tadi, kalau tadi Ibu Ade tadi merasa kasihan sama anaknya atau merasa kesal dengan sistem seperti ini, misalnya gitu ya. Ibu Daun tadi merasa diharuskan untuk melakukan sesuatu gitu ya, tetapi sebetulnya dia tidak suka. Kan itu kan perasaan gitu. Jadi kita semakin cerdas gitu ketika kita bisa memahami perasaan-perasaan kita gitu. Oh ya, sebelum saya lupa ya. Jadi it's okay to be angry. Nah, ini saya punya workshopnya nih. It's okay to be angry. Kalau lagi marah juga akui aja, emang saya lagi marah gitu. Itu, jadi saya punya workshop anger management nih Mbak Ola nih. Minggu depan hari Rabu dan Kamis tanggal 11 dan 12 itu it's okay to be angry. Yang nggak boleh itu marah-marah. Ini juga yang sering kali salah artikan ya, kalau marah dianggapnya marah-marah. Nah, beda. Ya. Kalau marah itu adalah indikator kita menyala. Itu namanya marah. Gitu. Sama, kalau kecewa juga indikator yang kecewa menyala, indikator sedih menyala. Tapi kalau marah-marah itu sesuatu yang kita lakukan pada orang lain, itu namanya marah-marah. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, silakan ke nomor 0812 12345 949. Saya ulangi ya, 0812 12345 949. Itu Mbak Ola ya. Jadi yang namanya feeling itu adalah informasi Mbak Ola. Jadi kita harus tangkap tuh, setiap dapat feeling kita harus bisa menamakan gitu. Ya, ini namanya apa nih gitu. Karena kadang-kadang feeling itu suka berdekatan Mbak, antara misalnya sedih sama kecewa. Itu dekat kan? Apa bedanya coba, sedih sama kecewa? Sedih karena mungkin kita kehilangan sesuatu ya. Kalau kecewa mungkin karena kita ekspektasinya tidak tercapai. Ya, 100 itu. Karena kadang-kadang orang nggak bisa membedakan sedih sama kecewa. Jadi kalau sedih itu kita kehilangan sesuatu, betul. Kalau kecewa itu ekspektasi, betul. Itu urusannya sama ekspektasi yang tidak tercapai. Kalau sedih sama menyesal, coba beda nggak? Sedih sama menyesal berbeda. Apa bedanya? Menyesal karena tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan, betul. Tapi kemudian tidak dilakukan. Betul. Kalau sedih? Ya. Itu lagi-lagi tadi ya, karena merasa kehilangan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak punya kendali terhadap apa yang akan terjadi. Itu namanya sedih. Tapi kalau kita punya kendali terhadap apa yang terjadi dan kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, itu menyesal. Nah, kalau kita tidak cerdas secara emosi, kita nggak bisa membedakan tuh Mbak. Ini sedih apa menyesal ya gitu. Padahal tuh dua hal yang berbeda dan yang harus dilakukan nanti berbeda.
kalau misalnya sedih, yang harus dilakukan itu rilis. Gitu misalnya ya. Kalau menyesal, bukan rilis. Karena nggak akan bisa rilis kita. Kalau menyesal, bertaubat. Gitu. Karena itu kesalahan kita gitu. Itu yang namanya menyesal. Nah, kalau misalnya sedih sama kecewa gitu ya. Kalau sedih itu tidak bisa kita kelola gitu. Tidak bisa kita kontrol gitu. Kalau kecewa bisa kita kontrol. Tahu nggak caranya bagaimana? Harus lebih ini lagi. Jadi ekspektasi harus diturunkan. Kita harus realistis melihat kemampuan kita. Kemampuan kita 5, ekspektasinya 10, ya pasti kecewa. Kalau kemampuan 5, ya ekspektasinya ya 5 juga, atau paling tinggi 6 atau 7 lah gitu. Nah, ini masih bisa kita capai. Pas banget apa yang Bapak jelaskan ini dirasakan oleh Pak Yuniarso ya. Saya tuh sudah di atas 50 tahun, tapi ketika stres, khususnya ketika deadline makin dekat ini tadi ya kan, ekspektasinya udah tinggi banget. Saya tahu saya nggak bakal capai, saya nggak serta-merta bisa menenangkan diri gitu ya. Nah itu apakah itu gambaran saya belum mature gitu ya, Pak Arfan, terlalu high expectation gitu, atau bagaimana ya? Biasanya katanya kalau dalam kondisi yang kayak gini nih, anak dan istri langsung menyingkir karena takut kena dampaknya. Wah berarti kita suka melempar ini perlu ikut anger management nih. Jadi akhirnya marah-marah soalnya kan? Iya betul. Ketika marah-marah maka anak dan istri menyingkir gitu kan, karena nggak suka gitu. Padahal sesungguhnya yang dirasakan oleh Pak Yuniarso ini sehat, ini sangat sehat. Gitu ya, ketika deadline mendekat dan sebagainya. Nah kita harus mengenali ini perasaan ini excited atau stres. Gitu ya. Jangan-jangan ini yang namanya excited. Saya sering loh. Ketika deadline sudah mendekat itu benar-benar berdebar-debar, tapi adrenalin keluar, semua energi keluar, kreativitas keluar. Kalau kita tidak cerdas, kita akan mengatakan ini lagi stres gitu. Tapi kalau kita cerdas, kita akan mengatakan ini excited. Excited itu stres yang bagus, itu stres juga. Jadi stres itu kan ada dua, ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Yang seringkali kita pahami itu distress, stres yang negatif. Yang akhirnya seperti tadi, berujung dengan marah-marah kepada istri dan anak, semua menyingkir, melampiaskan kebawahan itu ya. Tapi jangan-jangan stres yang dirasakan oleh Pak Yuniarso tadi adalah yang namanya eustress itu. Apa itu cirinya? Excited, terus nggak bisa tidur gitu, karena ide sedang banyak. Nah, saya sering begitu gitu. Ya udah malam jam 11 kok nggak ngantuk gitu ya. Ya istri saya mungkin mikir, oh ini lagi stres nih gitu ya. Enggak, saya nggak stres gitu. Saya lagi excited ini. Saya tuh kalau punya ide, kalau nggak langsung dilakukan, itu pasti langsung nggak bisa tidur gitu ya, atau langsung mules gitu ya. Begitu dapat ide tuh langsung, aduh, kok perut mules ya gitu. Nah itu justru bagus kalau buat saya. Jadi kita harus mengenali itu. Ada banyak sekali yang namanya emosi, Paula. Yang kadang-kadang mirip, seperti tadi, sedih sama kecewa mirip. Sedih sama menyesal mirip. Apalagi yang mirip misalnya. Ini, malu sama merasa bersalah, itu mirip. Bener nggak? Feeling guilty sama feeling shame, itu mirip. Bedanya di mana? Tahu nggak, Bola? Feeling guilty dan shame, malu. Ya, guilty kan tadi menyesal ya, karena sesuatu yang kita tahu tapi kita tidak lakukan gitu. Bukan, itu regret. Itu regret, itu menyesal. Guilty perasaan bersalah. Iya. Oh, itu beda lagi ya. Beda lagi ya. Loh, tapi kan itu juga tipis, Pak, deket-deket gitu loh. Bersalah itu karena ngerasa membiarkan sesuatu nih gitu ya terjadi gitu ya, padahal dia bisa melakukan sesuatu. Shame, malu itu karena melakukan sesuatu yang buruk gitu. Bukan. Shame itu bukan karena melakukan sesuatu yang buruk. Tetapi karena ketahuan orang. Oh iya. Benar nggak? Gini. Confirm. Gini, makanya orang kadang-kadang nggak bisa membedakan gitu antara guilty sama shame. Kalau guilty itu karena kita melakukan hal yang buruk, itu guilty namanya. Itu kan yang sering ditanyakan di pengadilan ya, kalau kita lihat di film gitu kan. Apakah Anda menyesal? Menyesal lagi. Apakah Anda merasa bersalah? Nah gitu ya? Itu. Ya, saya merasa menyesal dan merasa bersalah. Nah itu dua yang berbeda. Jadi guilty dengan shame. Kalau shame, malu itu bukan karena bersalah, tapi karena ketahuan. Gitu ya. Kalau guilty itu karena bersalah, walaupun tidak ketahuan. Jadi ada orang yang dia tidak merasa guilty, tidak merasa bersalah melakukan hal yang buruk,
tapi kemudian ketahuan orang, nah dia malu. Tapi dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa menyesal juga. Karena nggak ketahuan. Begitu. Ya. Jadi ini kita harus cerdas nih. Karena kalau kita tidak cerdas, dampaknya adalah kita jadi salah mengambil langkah, Mbak Ola. Jadi ibaratnya tadi, ya lampu menyala nih, lampu di dashboard mobil kita menyala. Ya, itu sebetulnya lampunya itu menandakan bahwa bensin akan habis. Tapi karena kita salah menangkap, kita menyangka itu suhu mobil meningkat, sehingga akan mengakibatkan overheat. Nah, yang akan kita lakukan nanti berbeda. Kalau kita melihat ini bensin mau habis, oh ini indikator ini, cara membacanya gimana? Ini bensin mau habis, berarti buru-buru ke pom bensin, gitu kan? Ya. Tapi kalau, oh ini indikator bahwa sudah merah, ini overheat nih, ya. Oh, berarti kita harus menepi dan mematikan mesin mobil, misalnya begitu. Karena ini sudah tinggi sekali suhunya, gitu. Atau, oh jangan-jangan ini ada pintu yang belum rapat nih. Nah, kalau kita salah menangkap, akhirnya kita salah action, Mbak Ola. Sama tadi, regret sama guilty mirip. Bersalah sama menyesal. Mirip. Ya. Tapi ada loh orang yang bersalah tapi tidak menyesal. Ada. Saya tahu itu salah, tapi sengaja. Saya melakukan itu sengaja. Ya. Itu, Mbak Ola. Baik, ternyata perasaan kita kaya banget kalau kita explore gitu ya, dan kita memberikan nama gitu, kita akan semakin tahu ya. Betul. Apa tindakan yang tadi seperti yang Bapak katakan. Kalau kita bisa mengerti dan bisa mendeskripsikan kita tuh sebenarnya sedang kenapa begitu ya. Uring-uringan itu mungkin. Nah, itu masih belum jelas tuh. Harus diperjelas apa? Harus diperjelas dan kita harus bisa mendeskripsikan apa sebenarnya. Misalnya uring-uringan apa? Misalnya galau. Atau confused, bingung. Itu juga uring-uringan, iya. Kita sambung nanti sesi berikutnya, untuk satu sesi yang terakhir. Masih banyak ini WhatsApp yang mengatakan sedang tidak nyaman, sedang tidak oke. Ngaku deh semua ya. Kita boleh berbagi ya. Di 0812 11 12 959. Kami jadi sesaat. Ya, saya sudah bicara di banyak sekali company ya, sudah di banyak sekali orang, audiens yang sangat beragam, sampai 3.000 orang gitu ya. Wah, ngelihat 3.000 orang tuh nervous loh ya. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu, sudah mengakui perasaan itu, maka kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita nervous? Itu kan, jadi nomor satu kan merasakan, ya. Saya merasakan saya nervous. Yang kedua, saya mengakui, ya emang nervous, emang kenapa? Gitu ya. Yang ketiga, menyembuhkan. Nah, tapi kan kalau saya nervous ketika saya ngomong nih, nanti akan membuat presentasi saya menjadi tidak maksimal. Nah, sekarang cara menyembuhkannya gimana? Ya udah, karena saya menyadari, merasakan, mengakui, saya tarik nafas. Jadi salah satu caranya adalah tarik nafas, misalnya gitu ya, untuk meredakan perasaan kita gitu. Gitu. Dan mengelola pikiran gitu, bahwa ya saya selalu mengelola pikiran, misalnya kan seringkali kita kalau mau tampil di depan orang kan, wah jangan-jangan saya tidak menarik, jangan-jangan apa yang saya mau omong ini sudah diketahui oleh mereka gitu-gitu kan. Nah, itu yang harus dikelola, itu pikiran-pikiran seperti itu yang berbahaya gitu. Tapi kita tidak akan bisa mengelola pikiran seperti itu kalau kita tidak menerima dulu bahwa saya sedang nervous gitu. Gitu. Bahkan sampai seperti saya pun, saya masih nervous gitu ketika mau ngomong di depan ratusan ribuan orang ya, itu masih nervous. Tapi dalam waktu 5 menit itu bisa saya sembuhkan gitu. Dalam 5 menit. Itu, Mbak Ola. Itu tanda kalau kita nervous ya, lagi-lagi menggambarkan bahwa kita memang normal. Kita gitu normal, ya. Karena apa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik. Kita ngomong di depan banyak sekali orang, ada banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ya wajar lah nervous. Kalau tidak merasa nervous, nanti biasanya kesandung tuh ya. Ada sesuatu yang kita anggap remeh, kita anggap sepele, tahu-tahu kita melakukan kesalahan gitu. Karena kita menggampangkan sesuatu gitu, Mbak Ola. Karena kita menggampangkan sesuatu ya. Baik, saya beralih dari Pak Pramudia di Malang ke Ibu Leli Wahyuniar di Jakarta. Saya bisa up down ini Pak Arfan ya dalam satu hari gitu ya, up down dalam sehari karena punya anak penyintas bipolar dan caregiver katanya begitu ya. Jadi saya upayakan ya enjoy every moment kalau ada kesempatan. Baik, terus kemudian juga saya mau ke Ibu, oke tadi itu sudah. Nah, ini ada Ibu Tin di Manado. Saya tadi nggak menyimak dari awal ya, yang saya tangkap gini, orang yang canggih itu semakin detail kayak mobil yang canggih. Bagaimana menghadapi orang yang nggak peka, padahal kita sudah melakukan yang terbaik
bagaimana menghadapi orang yang nggak peka padahal kita sudah makan yang terbaik. Orang ini malah menyalahkan dengan kata-kata yang tidak elok. Nah, ini menghadapi orang yang kayak gini tuh gimana? Karena kita sudah menunjukkan ketidaksenangan kita, ya, supaya orang ini sadar. Tapi kayaknya nggak sadar-sadar. Ya, ya susah ya memaksa orang supaya sadar ya susah ya. Karena kesadaran itu adalah sebuah skills yang memang harus dipelajari gitu. Kesadaran itu skills loh. Gitu. Jadi ketika kita sangat pandai mendengarkan, awal dari kesadaran kan adalah listen ya. Listen itu bukan hanya listen yang terdengar, tapi listen yang ada dalam hati kita juga gitu, ya. Listen to your heart kan. Itu kan membuat kita menjadi makin peka, jadi makin sadar gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Lely tadi ups and down gitu ya, itu saya kira ya itulah yang namanya manusia kan, human being. Being itu kan ada ing-nya tuh. Kita emang selalu dalam proses menjadi baik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, itu namanya ing kan, sesuatu yang sedang berlangsung gitu. Jadi ya nikmati saja, itulah proses menjadi manusia. Tetapi jangan berlarut-larut. Yang nggak boleh cuma itu sih. Yang nggak boleh cuma itu, berlarut-larut. Artinya saya galau, terus kemudian seharian jadi galau. Nah, itu kan berlarut-larut namanya. Dengan belajar happiness ini bukan berarti kita justru menolak perasaan-perasaan seperti itu. Itu namanya toxic positivity. Ketika kita menggunakan kata harus saja. Kamu harus bahagia. Itu kata-kata harus. Kok bahagia diharuskan gitu. Ya kan, kamu harus semangat. Nah, itu nasihat semua gitu ya. Yang baik-baik saja, tetapi seringkali kita menegasikan, menolak adalah perasaan-perasaan yang seperti ini. Jadi terima saja. Tapi dengan belajar happiness seperti di Smart Happiness ini, kita jadi tahu bahwa itu tidak boleh berlarut-larut. Semakin canggih seseorang, semakin cepat juga dia keluar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti itu. Dari zona yang tidak menyenangkan. Jadi perasaan itu tidak ada perasaan negatif ya, Mbak Ola ya. Semua perasaan itu positif. Harus diterima ya. Semua harus diterima. Semua itu positif. Nah, terus apa bedanya yang namanya gembira, senang dan sebagainya dengan sedih, marah, kecewa, menyesal, malu. Ya, itu yang kedua ini itu adalah yang namanya perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi perasaan itu ada dua, yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Tapi dua-duanya positif. Gitu. Nikmati. Mari, kenikmatan manusia itu justru adalah kenikmatan karena ada dua perasaan yang berbeda itu. Gitu. Ada Pak Joko di Lampung, bagaimana menghadapi ini, mungkin jadi WhatsApp yang terakhir ya, bagaimana menghadapi kekecewaan pasangan yang ekspektasinya tinggi sama kita nih, Pak Arman? Ya, pertanyaannya, pasangan itu penting nggak bagi kita? Itu Joko, aja. Pak Joko, silakan dijawab tuh. Kalau itu penting, ya upayakan dong. Iya kan? Ya. Tapi kalau Anda menganggap nggak penting, ya itu Anda punya masalah berarti. Kenapa Anda menikah dengan dia gitu? Ya kalau Anda menganggap penting, ya upayakan dong. Ya, semaksimal mungkin. Kalau memang orang itu penting bagi Anda. Ya, tetapi kekecewaan yang dia sampaikan itu merupakan sesuatu yang sehat ya. Jadi kalau kita sedang berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, ada orang ngomong sama kita kecewa, jangan marah. Misalnya Mbak Ola dan saya gitu ya, kan kita sudah lama bekerja sama nih. Satu ketika Mbak Ola menyampaikan sesuatu yang menunjukkan kekecewaan. Saya harusnya seneng. Bagus dong, daripada saya harus menebak-nebak yang belum tentu benar. Iya, betul. Iya, kan? Oh, bagus. Berarti saya akan segera memperbaiki. Segera. Gitu. Jadi kalau tadi Pak Joko tadi istrinya menyampaikan kekecewaan, mindsetnya harus diubah nih. Kecewa itu positif. Gitu. Daripada dia nggak pernah ngomong. Alarmnya bunyi. Supaya kita bisa segera tahu apa yang kita lakukan. Dia berusaha jujur dengan Anda. Karena dia percaya sama Pak Joko. Itu Mbak Ola. Oke, masuk Pak Segera Joko. lakukan action, segera. Kalau orang itu penting bagi Anda. Ya. Pak Arman, kita sampai di ujung ya perbincangan kita pagi hari ini. Buat Anda tadi yang nggak sempat menyimak dari awal, silakan bisa menyimak siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 malam atau juga menyaksikan kembali siaran ulangnya di YouTube channel Smart FM. Ya. Tapi Pak Arman, untuk menutup perbincangan kita, dari bahasan kita ini, it's okay not to be okay, ini menggambarkan bahwa betapa kayanya kita memiliki cakupan emosi, cakupan banyak emosi sekali tadi begitu. Iya. Dan ini mau menunjukkan bahwa
kita manusia, Iya. ya. Tetapi tadi Bapak memberikan penekanan soal doing dan being tadi tuh. Iya, Ya kan betul. bisa jadi mungkin kenapa kita not to be okay karena kita kebanyakan di dalam area human doing. Iya, Nah, betul. monggo diberikan highlight untuk Iya. hal itu, silakan Pak. Terima kasih Mbak Ola. Jadi, it's okay not to be okay ya. Kalau kita merasakan sesuatu yang kurang menyenangkan, itu menunjukkan bahwa kita itu sehat gitu. Ya. Jangan mengatakan, oh saya sedih berarti saya lemah. Saya kok suka marah berarti saya lemah. Saya kok kecewa berarti saya lemah. No, Anda sedih, marah, kecewa, merasa bersalah, merasa malu, ya, merasa galau, itu menunjukkan bahwa Anda itu sehat. Gitu. Ya, jangan mengatakan what's wrong with me gitu. Bukan gitu. Anda itu sehat, cuma Anda sedang mengalami sesuatu, alarm Anda bunyi. Cari kenapa alarm Anda ini bunyi gitu ya, teman-teman ya. Jadi kita berusaha untuk membedakan nanti emosi-emosi apa yang sedang terjadi pada diri kita. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah mencari dan menemukan gitu. Dengan cara apa? Merasakan. Makanya harus jadi human being tadi itu. Karena human doing itu terlalu sibuk menganggap yang namanya perasaan-perasaan ini remeh-temeh, nggak penting, buang-buang waktu. Gitu. Itu human doing tuh. Kalau human being dia duduk, dia merasakan. Memang inti dari being itu adalah merasakan apa ya yang sedang, sensasi apa yang sedang saya rasakan hari ini gitu. Nah, setelah merasakan kemudian mengakui, itu nomor 2. Nah, setelah mengakui apa? Iya, Menyembuhkan. Iya. Itu, Mbak Ola. Kesembuhan itu bisa ada kalau ada pengakuan, ya. Iya, kalau itu Kita mengakui. itu ya. tahapannya harus dilalui dulu Iya, gitu. iya. Merasakan, mengakui, menyembuhkan. Kalau Baik. saya nggak merasakan apa-apa, ya apa yang harus saya sembuhkan gitu. Betul. Baik, Pak Itu, Afan, Mbak Ola. terima kasih untuk pagi hari ini Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Setelah kita tahu bahwa kita is not okay, yuk kita akuin dan mudah-mudahan habis itu kita ketemu jalannya untuk menyembuhkan, ya. Amin, amin. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, tetap jaga protokol kesehatan. Minggu depan kita jumpa kembali. Saya Ola Nurlijan. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.